Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, selamat datang di kajian suluk online gelombang ke-12. Kita sudah memasuki hampir tahun ke-7 ya, menjelang tahun ke-7 ngaji online kita. Alhamdulillah hanya berkat rahmat Allah semata kita dikumpulkan di sini. Semoga setiap ayat yang kita coba baca, Allah bantu menghunjamkan pemahamannya, sehingga itu menjadi ilmu yang diteteskan ke dalam diri kita. Bukan sekedar ilmu yang lewat di sel-sel saraf, tapi tidak menjejak ke kepribadian kita, tidak menjejak ke ketabahan kita, tidak memperkuat kesabaran kita, dan lain sebagainya. Berarti ilmu itu tidak menjadi berkah ketika ilmu itu tidak mengubah kita menjadi orang yang lebih baik akhlaknya. Suluk selaiknya tujuannya membawa orang, kita semua, untuk bergantung kepada Allah Ta'ala sepenuhnya, 100%. Dengannya hidup kita menjadi bahagia, sebenarnya lebih damai. Karena 1%, 0,05% yang kita tambatkan kepada selain Allah, itulah sumber kehancuran, karena selain dia pasti musnah, selain dia pasti tidak kuasa. Cuma memang hidup adalah sebuah perjalanan untuk menyadari itu, bahwa tidak ada tambatan hati yang lain kecuali Allah. Sesuatu yang kita ucapkan setiap hari dalam syahadah, sebenarnya la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang lebih berhak mengatur hidupku, mengatur diriku, apalagi anak-anak, ya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pendalaman tentang kisah Musa alaihissalam dan kaumnya. Jadi kita sudah berangkat dari menyeberangi Laut Merah, laut dibukakan, episode penyembahan patung anak sapi emas, kemudian terhukum mereka terkatung-katung 40 tahun di padang gurun. Nah, setelah lewat 40 tahun ini, nanti kita akan masuk kepada episode mereka disuruh menyembelih sapi. Nah, jadi itulah tema kita hari ini. Temanya adalah tentang sacrifice, pengorbanan. Nanti kita akan lihat kenapa Idul Fitri dan Idul Adha, dua hari raya, karena dua itu sebenarnya berkaitan. Sesuatu yang berkaitan dengan fitrah kita dan sesuatu yang harus dikorbankan. Buat saya pribadi, sahabat-sahabat, butuh puluhan tahun. Rasanya baru usia 40-an ini baru sadar ya bahwa to love is to sacrifice. Dalam arti, kadang gini, ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, di satu sisi itu butuh keberanian, karena ketika kita mencintai itu, kita menjadi vulnerable. Rasa sakit itu sudah bagian dari mencintai seseorang. Cepat atau lambat, ya, sakit dari terpisahan, ya. Terpisah itu bisa karena kematian, bisa karena yang bersangkutan tidak ada, misalkan ya terpisah jarak, ada terpisah. Saya sebagai orang tua nih udah mulai ngerasa ini, kalau si yang gede udah mulai puber, ada mulai jarak tuh. Beda kalau anak masih mulai kecil, masih merengek-rengek, lucu gitu. Sekarang udah mulai menjarak, ada sebuah rasa sakit. Tapi saya tahu di sisi yang lain, itu seperti dua sisi dari mata koin, mata uang gitu ya. Jadi it's part of it. Saya tidak akan merasakan sakit itu kalau saya tidak mencintai anak itu demikian dalam gitu. Sakit yang sama saya rasakan ketika almarhum papa saya meninggal gitu ya, sekitar 17 tahun yang lalu. Dan rasa rindu, rasa sakit karena keterpisahan itu saya bawa lari sampai sekarang, 17 tahun nggak. Setiap kali lihat album atau apa menangis gitu ya, karena kangen. And that's painful. But I know that
the pain, rasa sakit itu datang karena saya mengasihi dia. So, makin dewasa kita menjadi lebih bisa menerima dua hal itu. Kadang begini, orang tidak mau menelan rasa sakitnya, pengennya enak-enak terus. Padahal itu adalah dua dari sisi koin yang sama. Kita tidak pernah merasakan rasa cinta kecuali di sisi lain kita akan merasa sakit ketika yang kita cintai tidak ada. So, bagian dari berserah diri adalah dan memahami kehidupan, bersuluk adalah to be okay with it. Sesuatu yang dalam Al-Quran dikatakan dan Allah pergantikan siang dan malam. Pada pergantian siang dan malam terdapat ayat liulil albab, dikatakan begitu. Siang malam itu sebuah dua kontras kehidupan. Kadang senang, kadang sedih, kadang tertawa, kadang menangis, kadang ngumpul, kadang terpisah. Kadang banyak duit, kadang nggak punya duit gitu ya. Kadang dalam keramaian, kadang dalam kesepian. Itu adalah sebuah hal yang dipergantikan. Dan karenanya kita menjadi sehat. Lihat bumi ini demikian indah karena Allah rotasikan. Coba bumi tidak berotasi. Di titik tertentu akan siang terus, semua kering, musnah. Di titik yang lain gelap terus, tidak terkena cahaya matahari, membeku, mati semua. Jadi kehidupan datang dari pergantian itu. Ada sesuatu yang hidup dalam diri kita. Karena kalau semuanya flat, itu kalau di medis itu EKG flatliners itu namanya mati. Kalau hidup kita gitu aja, there's numbness gitu, nggak ada rasa gembira, nggak ada rasa sedih. Nah, kadang kita pengennya gembira naik terus, padahal itu nggak sehat. Kadang Allah turunkan, dibikin sedih, itu adalah satu paket. Kita nggak pernah tahu makna setetes air kecuali pernah dalam kehausan yang sangat. Dan kita artinya tidak akan pernah tahu rasa bahagia kecuali kita pernah mencicipi pahitnya duka. And yet, our whole journey, perjalanan kita adalah sebuah perjalanan mengenal Dia Ta'ala. So, prepare to sacrifice. Itu yang akan diangkat di tema hari ini ketika Allah Ta'ala, kita lihat Al-Qur'annya, masuk ke surat Al-Baqarah, silakan dibuka. Ini ya, surat kedua ayat 67. Masih tentang Baqarah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masa ketika 40 tahun bersilang. Ya, sudah 40 tahun mengembara. Kemudian Musa alaihissalam dengan perintah petunjuk Allah Ta'ala berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Aneh jawabannya. Bukannya sami'na wa ata'na, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dan Musa menjawab, aku berlindung pada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Bahwa respon dari pernyataan Musa alaihissalam, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan, adalah sebuah kejahilan, sebuah kebodohan. Jahallah, sebuah kegelapan. Kan tidak normal responnya. Kalau ada suatu petunjuk, ini kayak ngeyel. Kenapa di sini dicantumkan, apakah kau hendak menjadikan kami buah ejekan? Ini nyambung dengan kisah yang sudah kita kupas sebelumnya. Bahwa ini kan 40 tahun berselang. Jadi yang dulu masih anak kecil, sekarang udah besar. Masih ingat tentang sebuah kisah yang terkait dengan kejadian 40 tahun sebelumnya. Ketika kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi emas. Dan pada saat itu, setelah itu kan hukumannya adalah saling membunuh, tersisa 70 orang begitu. Jadi ada suatu hal yang memalukan bagi mereka.
Ini kan generasinya masih ada nih, eyewitness. Karena seharusnya kalau itu normal responnya begitu disuruh sembelihlah seekor sapi betina, sami'na wa ata'na. Udah gitu aja. Tapi kok jawabannya, apakah engkau menjadikan kami sebagai ejekan? Ini something's wrong. Di sini Allah Ta'ala ingin menunjukkan sesuatu. Kalau kita ingat lagi, flashback di kisah 40 tahun sebelumnya, si patung anak sapi itu kan emas-emasnya karena Bani Israel banyak yang membawa, jadi begitu mau ngungsi, wah dibawa jewelry gitu ya, emas-emas dari bumi Mesir. Itu sebenarnya salah satu hikmahnya buat kita adalah kalau kita berniat untuk bersuluk ya, mau taubat, itu jangan bawa sesuatu dari alam lama, alam bumi lama. Pikiran-pikiran yang lama, waham-waham yang lama. Dalam perjalanan berikutnya, itu di sebuah objek yang kita sembah gitu. Dan di situ kan kemudian dalam kisah para nabi ya, Ibnu Katsir disebutkan ada satu aktor namanya Samiri, si Dajjal itu. Dia yang menghembuskan ide untuk bikin aja patung anak sapi gitu. Ya, itu. Dan kenapa bentuknya sapi? Ya, hal yang penting harus kita pahami adalah bahwa setan itu sifat ya, sahabat-sahabat. Karena dalam surat An-Nas kan auzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi yang meniupkan was-was itu minal jinnati wan nas. Ada setan berupa jin, makhluk halus, ada yang berupa manusia. Dan sifat setan ada yang dalam diri kita berupa hawa nafsu. Kata Rasulullah, setan itu mengalir dalam peredaran darah manusia. Bukan berarti menyusup ke dalam darah merah, jadi kayak di film kartun gitu, wuff, masuk ke darah, bukan itu. Tapi darah itu lebih ke persoalan makanan. Itu kenapa di bulan Ramadan diikat tuh setan-setan. Kita belajar menahan makanan. Jadi kata Rasulullah, kuruskan setanmu, jangan sembarang makan. Jadi karena orang itu akan terikat dengan makanannya. Si setan mungkin menginspirasikan makanan tertentu yang tidak baik, tidak thayyib. Ya, udah tahu punya makan yang pedas-pedas. Udah tahu punya ambeien gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang sebenarnya nggak cocok dengan desain tubuh kita. Dan kalau itu terus kita hantam in the name of ya karena berselera gitu ya, tidak bisa mengekang syahwat kita, ujung-ujungnya raga kita yang sebenarnya kendaraan buat jiwa akan mogok, jadi reot. Dia tidak akan kuat untuk dipakai berjalan, bersuluk, beribadah. Betapa banyak ya, saya sebagai dokter juga menyaksikan banyak pasien itu rusak badannya karena makanan. Jadi itu salah satu pintu yang harus dijaga. Ada dua hal sahabat-sahabat yang bikin tubuh itu sehat atau baik. Pintunya adalah dari makanan, karena tiap hari itu kita makan. Yang kedua, pikiran. Jadi hati-hati, pilih pikiran yang produktif, yang sehat, yang positif. Ya, karena kalau makanannya diperbaiki, dietnya bagus ya, tapi pikiran tidak diperbaiki, sama saja badannya ambruk. Jadi dua hal itu ya. Makanya setan itu menghembuskan di dalam pikiran dan syahwat. Apa yang mereka perjuangkan? Supaya manusia tidak belajar. Belajar itu tidak selalu lihat buku gitu ya di depan laptop, tapi kan belajar dalam kehidupan keseharian. Kita kan kajian suluk ini diantaranya ingin mengkaji 3 kitab itu, Al-Quran, kitab kauniyah, ya, alam ini, dan kitab diri. Dengan menghembuskan pikiran dan syahwat, setan itu akan datang dari depan, belakang, kiri, dan kanan, berjuang agar kita tidak meraih hikmah dalam kehidupan. Berjuang agar gimana caranya kalau sholat males, mau belajar ngantuk, mau ngaji nggak bisa, kerjanya tiduran aja.
drama Korea aja gitu ya. Bukan berarti nggak boleh nonton drakor, silahkan. Cuman jangan menzolimi waktu yang lain. Itu cara setan agar kita tidak belajar tentang sesuatu. Nah, masih ingat tentang kisah Musa Samiri dulu ya, ketika menghembuskan ide kepada Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi emas. Samiri kan mencampurkan pasir yang mengandung ruh itu, dicampurkan ke dalam leburan cairan emas. Nah, itu adalah suatu simbol bahwa cara kerja setan mengikat kita dengan apa yang kita makan, karena kan bentukannya jadi sapi, ternak ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman kepada para nabi, para rasul, hai rasul gitu, perhatikan makananmu. Sementara kita kalau makan yang penting enak gitu ya, nggak pernah dilihat apakah ada sumber yang haram, apakah ada zat yang menghancurkan tubuh atau tidak. Itu yang kemudian kalau ditimbun jadi hal-hal yang membuat badan jadi ambruk. Kalau sudah ambruk, boro-boro dipakai sholat, tahajud, boro-boro dipakai belajar, berpikir saja sudah lelah. Wah, dia bertepuk tangan tuh, alam setan, yes. Teliti gitu, telaten mereka bikin kita ambruk itu. Jadi hati-hati ya makanan kita. Karena anak sapi itu sebenarnya simbol. Dia simbol ternak kan. Mau itu anak sapi atau sapi dewasa, itu adalah makanan yang biasa kita potong, dimakan jadi steak ya, jadi sop buntut dan lain sebagainya. Di sisi lain sapi juga dipakai untuk zaman dulu menggarap sawah. Itu juga untuk pangan. Jadi secara umum Baqarah ini lambang pangan. Artinya kan manusia tuh secara umum diatur oleh masalah makanan. Jadi ada hubungannya tuh antara ijlun, anak sapi emas yang disembah, dengan Baqarah yang disuruh disembelih 40 tahun kemudian. Bedanya apa? Bedanya Baqarah itu adalah anak sapi yang sudah tumbuh dewasa. Setelah 40 tahun. 40 tahun yang terjadi adalah Bani Israel sudah cenderung makmur, tidak banyak masalah. Biasanya kalau orang sudah begitu terikat oleh aspek syahwatiah, maka diangkat isu tentang nyembelih dong. Karena itu, tapi karena masih ada recollection, memori tentang apa yang terjadi sebelumnya, pertanyaan di sini adalah, kenapa? Apakah engkau menjadikan kami sebagai ejekan? Gitu. Tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena masih ada ingatan masa lalu, di mana mungkin pamannya, kakeknya, mbahnya, orang tuanya diazab oleh Allah Ta'ala karena menyembah anak sapi itu. Ya, jadi pernyataan ini karena malu. Tapi sebetulnya, ya kenapa disebut di sini? Kan tidak boleh malu. Kenapa? Itu ada unsur hawa nafsu. Karena sebetulnya perbuatan orang tua mereka atau keluarga mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Jadi yang disebut di sini adalah waham. Itu yang membuat mereka di awal waktu responnya seperti itu. Kita lihat ya, ayat berikutnya di ayat 68. Kemudian mereka berkata begini, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Tuhanmu tuh disebutkan, bukan Tuhan kami. Mohonkan, jadi udah berjarak, mohonkan kepada Tuhanmu, kayak snob gitu ya. Mohonkan kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan maksud. Jadi gini loh, ketika dibilang potong sapi betina, kalau patuh potong aja. Tapi ngeyel, udah di awal, emang kamu ngejek ya, gitu udah nggak enak. And then respon berikutnya, jadi sapi betina yang kayak gimana maunya gitu. Gara-gara ditanya begitu, jadi ada spesifikasi yang lebih rumit. Seandainya, kata salah satu ahli tafsir, seandainya Bani Israel nggak nanya-nanya sapi yang kayak gimana, udah sapi manapun diterima. Kemudian ditanya lagi mereka, sapi yang kayak gimana? Akhirnya dijawab, Allah Ta'ala berfirman, sapi itu tidak tua dan tidak muda, tuh langsung mengerucut. Pertengahan antara itu usianya. Udah. Kenapa itu tidak tua dan tidak muda?
itu sebenarnya bicara tentang usia manusia yang sekitar 40 tahunan. Tidak tua, tidak muda. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu masa dewasa. The beginning of the adulthood gitu. Dalam tafsir Ibnu Arabi, makna tidak tua adalah tidak lewat umur kesiapan atau istidar yang membuat dirinya terlampau dipenuhi oleh waham dan tabiat-tabiat lama. Jadi kalau orang sudah terlalu lama, terlalu lapuk, udah keras gitu bentukannya, agak susah. Sebenarnya bukan masalah usia ya, sebenarnya. Bukan masalah usia biologis. Tapi wahamnya itu loh. Karena ada yang 20 tahunan, 30 tahun, tapi wahamnya luar biasa. Waham tuh gini, kalau orang udah biasa megang jabatan, ya, biasa pintu dibukain orang, ya, mobil disetirin, kemana-mana, monggo Bu, monggo, itu bisa bikin orang jadi gila hormat. Berpuluh tahun lagi jadi pejabat, aduh. Akhirnya waham terbentuk, nggak bisa kalau nggak dihormati. Kamu tahu saya siapa? Wah, gitu. Kalau ada tanda-tanda bahwa dia merasa tidak dihormati. Jadi ada semacam keangkuhan yang terbentuk. Itu waham. Nah, kalau sudah terlampau keras, itu namanya terlampau tua. Despite of the age ya, usia berapapun. Kadang ada yang 20-an udah berdegong kalau orang Sunda bilang. Sulit itu untuk dikorbankan. Tapi jangan juga yang terlalu muda. Masih unyu-unyu gitu ya, dikorbankan nggak bisa. Ini bicara tentang kita soalnya, tapi kapan orang yang siap bersuluk. Jadi nggak bisa sangat muda, nggak bisa terlalu tua. Terlalu tua tuh wahamnya ya, terlalu udah keras gitu. Yang dimaksud di sini bukan umur jasad. Tapi wahamnya udah sekeras apa atau selembut apa. Misalkan begini ya. Orang terlampau banyak baca dan sangat terikat dengan bacaannya, jadi membentuk waham tertentu tentang sebuah versi kebenaran, itu repot, dalam bersuluk susah. Jadi susah dibentuk gitu nanti, karena repot, karena dalam bersuluk tuh harus ada, dia akan ditransformasi kehidupannya, and in order to do that, dia harus berserah diri, kayak mayit, kayak jenazah dimandiin tuh, ya itu gitu. Nah kalau sudah ada waham tertentu, oh, mana dalilnya? Gini-gini, wah itu repot, susah, karena udah keras. Nah, istilah tidak muda, ya jadi tidak tua, tidak terlampau tua itu wahamnya tidak terlampau terbentuk, atau tidak terlalu muda, itu Ibnu Arabi mengatakan seseorang yang belum matang. Seseorang yang belum matang tuh tabiat anak-anaknya masih kuat. Walaupun usia udah 30-40 tahunan, banyak main-mainnya, kerjaan main game terus ya. Manja, tidak bisa fokus untuk bersuluk, belum siap, dia masih pengen main-main. Ya, gamenya macem-macem lah. Masih pengen koleksi apa gitu, main-main, belum siap untuk bersuluk dalam jalan yang hak. Senangnya tidak ada masalah gitu. Terus kalau keinginannya tidak dipenuhi marah-marah gitu. Itu anak kecil banget kan, throwing tantrum, walaupun udah berkumis berjenggot tetap belum siap dalam bersuluk. Itu namanya terlalu muda. Sekali lagi, ini bukan usia secara jasadiah, tapi sifat yang ada dalam diri kita. Ya, jadi jangan merasa, aduh, usia saya sudah segini, saya tidak layak untuk bersuluk. Bukan begitu. Tapi kalau jiwanya siap tidak untuk tunduk kepada Allah Ta'ala? Siap enggak? Suluk itu ya dibentuk kehidupannya. Pasrah ya. Siap. Allah akan transformasi ke kehidupan yang lebih baik. Ini kan kita bicara, Bani Israel itu bicara tentang suluk dari negeri lama, Mesir, harus sampai ke Yerusalem, the promised land, itu surga kita. Makanya kehidupan ini adalah serangkaian ujian untuk berserah diri. Ini adalah kawah candra di mukanya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena sahabat-sahabat, kalau cuma sekedar di surga, Adam
sama Hawa itu bapak kita dulu udah di sana. Tapi toh terjadi peristiwa buah khuldi itu ya. Jadi kalau untuk sekedar patuh itu malaikat sudah full dunde, orang bilang sudah cukup. Terus kan ditanya, makanya malaikat bertanya ketika penciptaan Adam, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan saling menumpahkan darah gitu. Tapi Allah Ta'ala kemudian kasih argumen, kau mengetahui apa yang tidak mengetahui apa yang kau ketahui, bahwa ada potensi lain gitu di balik ini semua. Jadi pasrah itu butuh ilmu ya, berserah diri. Jadi bersuluk akan diubah kehidupan kita. Tapi kalau hati tidak mau diubah dan kita kekeh memegang prinsip diri sendiri, itu akan repot. Nah, ini bicara tentang sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Itu kita lihat korelasi dalam diri kita sendiri ya. Jadi setiap ayat harus jadi cermin buat kita. Jangan-jangan aku sapi betina yang terlalu tua. Dalam arti, despite of a biological age, ya, di luar usia jasad, apakah aku masih ada waham tertentu yang kekeh gitu, harus begini, atau masih terlalu muda, adalah terlalu ya belum siap menerima sakit dalam kehidupan. Ingat, sacrifice, sakit adalah satu paket dari sebuah cinta gitu. Kalau kita ingin mencintai Allah Ta'ala, kalau kata Rumi, belajarlah menelan dukamu. Nah, itu adalah tanda-tanda dari kedewasaan. Belajar menelan dukamu. Belajar menelan pil pahit. Belajar menelan kekecewaan. Belajar mendera kesepian, gitu ya. Itu bagian dari bersuluk. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Masih ngeyel setelah dikasih tahu, pokoknya nggak tua nggak muda. Seandainya mereka berhenti, udah itu aja ya. Nanya lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Gimana sih warnanya? Waduh, pakai nanya warna segala. Ya dijawablah, tapi memang dialog ini harus muncul, kemudian di-preserve dalam Al-Quran, dan menjadi pelajaran buat kita semua. Kemudian Musa menjawab, Allah Ta'ala berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Kuning itu warna ras Bani Israel. Karena sapi itu simbol jasad. Seandainya Bani Israel itu orang hitam, mungkin dijawabnya sapi betina yang hitam. Karena itu mengidentifikasikan karakter ragam mereka. Secara hakikat, sahabat-sahabat, kuning itu warna di antara putih dan hitam, in between. Kalau putih itu secara hakikat warna kob, putih gitu ya, makanya kita Idul Fitri nanti putih, itu warna kob yang bersih. Kalau merah itu warna nafs hewaniyah, marah, rahwana itu merah, amarahnya besar. Terus kalau nafsnya masih nabati, masih banyak males, itu hijau warnanya. Hakikat warna-warna nih ya. Jadi kuning tuh manusia secara umum yang lebih dekat, nuansanya masih hewaniah dibanding ketumbuhan. Makanya kita bicara dalam konteks sapi yang harus dikorbankan secara lebih lanjut. So kita lihat di sini masih ngeyel, nanya aja, yang mana? Akhirnya kita loncat ke ayat 71 ya. Karena ini menjelang kurban, nanti kan Idul Adha. Kemudian ditanya lagi tentang spesifikasinya, maka dikatakan sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, makin susah tuh. Di awal-awal masih tentang tidak tua, tidak muda, kemudian warnanya kuning. Masih ditanya lagi, akhirnya diberilah suatu spesifikasi yang lebih detail. Jadi sapinya belum pernah dipakai membajak tanah. Ayo gimana tahunya? Kemudian tidak pernah mengairi, jadi nggak pernah kerja dan tanpa belang gitu. Jadi nggak boleh ada cacatnya.
itu kan simbol yang kita korbankan itu sebenarnya diri sendiri gitu. Ini berkaitan dengan korban ya. Makanya kalau kita ingat korban itu sejak awal dari kisah anaknya Adam alaihissalam kan, Qabil dan Habil. Jadi mereka dalam kisah itu masing-masing berkorban ya. Kalau Qabil mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, mungkin dia foragers gitu, dan Habil mempersembahkan hewan ternak. Dan yang diterima kurbannya adalah Habil. Jadi itu adalah simbol memotong sifat-sifat ternak yang ada dalam diri kita. Gitu. Sifat ternak itu yang males ya, yang ya, ternak macam-macam dari mulai babi, sapi gitu ya. Hewan-hewan yang ada kita lihat saat ini menjadi sebuah gambaran Allah Ta'ala menciptakan itu supaya kita punya imajinasi. Oh, seperti itu ya sifat-sifat hewan gitu. Sama lah Bu, ya kalau kita punya anak yang, aduh kayaknya kok males amat nih anak, kurban atas nama dia, Bismillah gitu. Siapa tahu berubah. Ya, karena di sini contohnya ya, sapi yang tidak bisa bersuluk itu kita yang masih males untuk kerja, masih males mencari diri, pengennya comfort zone, pengennya nyari dunia, itu orang yang menzalimi dirinya. Itu arti tidak pernah membajak tanah. Karena tanah itu kan jasa dia ya, belum diolah gitu. Nggak pernah merenungkan dirinya, ya selalu berkubang di dalam things to do. Wah, kerja terus. Padahal kita tuh human being, bukan human doing. We have to become something. Sebenarnya Allah yang doing gitu. Makanya dari awal ayatnya tuh Iqra, baca, yang nulis Allah. Kita tinggal baca. Kalau kita ingin jadi human being, ya kita mesti banyak tafakurnya. Kenapa Allah izinkan begini? Di segala hal selalu kaitkan itu dengan biiznillah, bahwa itu tidak bisa terjadi kecuali ada izin Allah. Nah, di situ mulai kita merenung, kenapa ya Allah izinkan itu? Gitu. Kemudian sapi yang tidak pernah mengairi tanaman, nah ini juga simbol, karena tanaman juga simbol dari pertumbuhan jiwa kita. Kalau ingat An-Nur ayat 35 tentang pohon yang tumbuh, itu kan, itu jiwa kita yang bertumbuh dengan hikmah. Dan Rasulullah mengatakan hikmah itu naungannya orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat, kalau kita ada di tengah panas terik matahari, naungan itu bikin kita nyaman. Nah, kalau kita tidak menemukan hikmah dalam kehidupan, mesti panas hidupnya. Karena terbakar, diuji dalam kehidupan, nggak ngerti kenapa begitu. Selama kita belum meraih hikmah dari kenapa peristiwa itu diizinkan, kita seperti dalam kepanasan. Begitu hikmah itu Allah ajarkan, kita menjadi paham, jadi ridho. Ujian itu turun, alhamdulillah, alhamdulillahnya dalam. Maka Rasulullah menyebutkan hikmah itu naungan orang-orang beriman. Dan air, sahabat-sahabat, itu simbol hikmah. Jadi yang dimaksud tidak mengairi tanaman itu adalah yang malas mencari hikmah untuk menghidupkan jiwa kita. Begitu. Nanti juga dikatakan adalah tentang arti sapi yang tidak cacat dan tidak belang gitu. Kalau Ibnu Arabi mengatakan maknanya itu adalah orang yang belum tertanam itikat mazhabiyah dalam dirinya. Jadi cacat itu dalam konteks dia punya waham-waham tentang mazhab, agama, atau trauma-trauma masa lalu. Sehingga itu tidak patut untuk disembelih gitu ya. Kalau di dalam konteks pengorbanan. Dalam suluk, kalau orang punya cacat masa lalu atau trauma, itu mesti disembuhkan dulu. Itu juga warning buat kita sebagai orang tua, hati-hati
perkataan kita itu bisa mencetak anak memiliki trauma tersendiri tentang kehidupan, di mana kita akan diminta pertanggungjawabannya. Mesti istighfar banyak-banyak. Ya, itu adalah sebuah cacat dalam tanda kutip. Ya. Juga sebenarnya dalam ayat 67 tadi ketika Bani Israel berkata, apakah engkau menjadikan kami buah ejekan, itu sebuah cacat tuh. Ada trauma tertentu. Karena kalau orang itu sungguh-sungguh ikhlas menuju Allah Ta'ala, begitu turun petunjuk, nggak perlu ditanya-tanya macam-macam. Dia tidak akan tersinggung. Jadi ketersinggungan itu sebenarnya merupakan indikator dari masih lemah mentalnya. Jiwanya masih kurang kuat. Ya, belum dewasa betul. Jadi gampang tersinggung. Jadi kalau orang masih lemah mental suluknya, ditampar sedikit aja udah kayak layangan putus gitu. Tersinggung gitu ya. Pundung kalau orang Sunda tuh bilang. Ribut, mutung gitu ya, langsung hilang. Kalau orang ikhlas nggak tersinggung. Karena yang dia lihat Allah Ta'ala. Oh iya, paling dia terima gitu. Pahit, ya oke, nggak apa-apa. And then move on. Dia terima. Ya. Jadi karena berat kalau capek juga kalau kita meletakkan hidup kita dalam pandangan orang, harga diri kita tergantung judgement orang lain, maka pasti akan banyak persoalan dalam hidup itu. Kalau seorang pencari Allah sejati, itu sifatnya begini, walaupun seperti Daud alaihissalam, dari katanya itu itu terpisah-pisah. Jadi walaupun Allah Ta'ala menggunting-gunting hidupnya sekalipun, dia dipermalukan, silakan. Yang penting dia bersaksi bahwa dirinya tidak salah. Biar hanya Allah yang tahu. Tapi kan kebanyakan kita nggak begitu. Malah rela berkhianat, salah, demi baik di depan mata orang. Di depan pandangan manusia. Di depan mata keluarga besar. Walaupun dia mengkhianati dirinya. Itu namanya tidak mencari Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita akan menjadi saksi buat diri sendiri, apakah kita khianat atau tidak. Ya. Khianat itu macam-macam dalam Islam tuh luar biasa ya syariat itu. Bayangkan kalau penjual buah katanya gitu. Menjual buahnya terus ada di bawah itu misal satu kantong plastik ya. Di bawahnya ada yang udah tua, basah, itu harus dibuka. Kamu mau beli plastik ini, satu kantong ini, saya cuma kasih tahu, di sini ada yang udah tua banget. Kadang kan suka nggak gitu, kalau penjual yang hanya melihat keuntungan dunia, dia campur yang sudah busuk. Kelihatannya banyak, tapi begitu dibuka, aduh jelek. Itu khianat. Ada keburukan cacat yang tidak pernah diangkat. Tapi kan hati nurani sebenarnya mengatakan kita sedang berdusta. Hati nurani itu selalu akan bilang, tapi nauzubillah ya, kalau hati nurani senantiasa dinafikan, senantiasa dibungkam, lama-kelamaan membatu dan nggak bisa dengar lagi hati nurani, mengeras hati kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi ya coba perhatikan kekhianatan itu dalam diri kita. Nauzubillah ya, jangan sampai kita jadi seorang munafik, senyum-senyum padahal hatinya tidak setuju, senyum-senyum padahal hatinya mengutuk gitu. Atau kalau kata Rasulullah SAW kepada Ali, wahai Ali, katanya, jujurlah engkau, walaupun kejujuran itu mencelakakanmu. Mungkin celaka di dunia, tapi kita jadi safe di akhirat. Gitu. Jadi kembali ke ayat 67 tadi, perkataan Bani Israel, apakah engkau hendak menjadikan kami buah ejekan? Itu sebuah ketersinggungan ke masa lampau. Ya, samalah kita. Kalau kita punya dosa zaman dulu gitu ya, misalkan pernah berzina, pernah mencuri atau apa yang kita malu. Kalau itu terungkap, dia menjadi overreacted terhadap sesuatu karena takut terungkap. Padahal di akhirat terbuka juga gitu kan, semua akan. Nah, mending dari sekarang minta ampun supaya siapa tahu bisa dihapus. Yang penting itu adalah masa lalu. Kita fokus saat ini sama masa depan. Orang pernah jadi bajingan sekalipun nggak apa-apa, sahabat-sahabat. Yang penting
bertobat selama masih ada usia. Kan lebih baik mantan penjahat daripada mantan ulama gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak pernah tahu akhir kehidupan kita, makanya senantiasa dalam keadaan takut. Nah, sekali lagi, hewan kurban itu adalah diri sendiri. Makanya kurban itu wajib. Dari mulai lahir namanya akikah ya. Orang tuanya yang akikahin. Karena kalau kita punya keburukan, bayi lahir kadang membawa sai'ah orang tuanya, keburukan-keburukan si ibunya selama hamil banyak mengeluh, bapaknya apa gitu. Itu dari mulai lahir udah diakikahin, luar biasa. Jadi keburukan itu bismillah dipotong. Dengannya ini sebuah seruan kita bersama, mari amati keburukan masing-masing dan korbankan itu satu persatu. Ya, itu adalah akikah kita. Kalau tidak begitu, jiwa kita tergadai. Kita tidak mau meninggal, pindah ke alam barzah, masih punya keburukan dalam hati. Nauzubillah min dzalik. Di sini nggak kerasa, di sana ujub. Mau wujud. Kita yang bawa bara apinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, semua syariat yang Rasulullah SAW berikan kepada kita itu demikian agung. Setiap hal syariat Rasulullah, sunnah Rasulullah adalah perangkat untuk pensucian diri kita. Itu ya. Buat kita orang tua kalau anak bandel korban deh. Kita yang ngeluarin duitnya. Tapi jangan sekedar ngeluarin uang. Kita berdoa, ya Allah, spesifik kebandelan yang mana gitu. Lakukan itu semua dengan ketakwaan. Jadi agar kita jangan membiarkan ibadah-ibadah seperti itu berlalu tanpa makna. Sayang kan udah keluar uang besar untuk kurban gitu. Dimaknai walaupun sebentar saja. Ya, jadi takwa ketika menyembelih itu walaupun misalkan kita mungkin yang di Eropa ya, nyembelihnya di Indonesia, kasih tahu jam berapa kalau perlu video call gitu. Pada saat itu kita berdoa. Yang nyembelih bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi sambil berdoa gitu, karena setiap diri itu wajib ada korbannya. Menyadari masih banyak penyakit hati yang bercokol di dalam diri kita dan kita ingin meminta kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. So, jadi esensi dari Al-Baqarah itu membentuk diri kita sebenarnya. Maka tidak pernah bisa kita bersuluk dengan membawa alam lama. Serangkaian jalan ini adalah untuk memberikan serangkaian pengorbanan, membunuh satu persatu, layer by layer, semua alam lama yang tidak baik. Sahabat-sahabat, making mistakes is being part of human ya. Itu bukan suatu hal yang buruk, asal kita belajar dari situ. Tapi harus disadari bahwa kita salah. Nah, terkait dengan pengorbanan, cinta itu membuat kita mempersembahkan apapun untuk yang dicinta. Benar nggak? Every parent knows. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan cinta Allah itu seperti ibu yang tengah menyusui anaknya dan memandang dengan kasih sayang, kata Rasulullah. Cinta Allah jauh lebih besar dari itu. Jadi parameter cinta manusia itu diambil episode ibu menyusui anaknya, memandang dengan kasih sayang. Because we will trade our life even for our children, right? Nah, dan dia coba bayangkan, nggak kebayang cintanya dia. Makanya dia aturkan kehidupan ini. Dikasih kita kehidupan. Tapi jarang yang mengembalikan bulat-bulat semua itu. Bahwa semua dari engkau. Nafas ini dari engkau, kemampuan ini dari engkau, masalah ini dari engkau, ujian ini dari engkau. Gitu. Jadi suluk tuh membawa kita kepada dimanapun Allahnya ada. Tarik dia, tarik. Ada sandaran vertikal di situ yang kita coba bangun. Walau alam. Nah, itu hari ini tentang pengorbanan. So, what do you think? What your reflection? Apakah ada perenungan tentang ini? Pasti sudah sejauh ini sahabat-sahabat sudah melalui episode pengorbanan. What happened? Ada yang bisa di-share nggak? Ada hikmah yang kemudian kita bisa pelajari bersama sebagai sodakoh nih, ini masih Ramadan. Silakan, your turn now. Assalamualaikum Teh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Rizka, mangga. Iya, saya Rizka. Mhm. Apa namanya, mau sharing sharing aja, sebenarnya sharing in general ya, Teh. Mhm. Jadi, terima kasih, apa namanya, sama Teh Yayan, pertama kali saya dikenalkan sama, kajian suluk itu di bulan Desember tahun lalu. Jadi, maaf saya masih agak flu. Mhm. Jadi, saya tuh, baru pindah ke Prancis, Agustus tahun kemarin. Terus karena adaptasi ya Teh, pertama kali kan, jadi, sebelumnya saya dari KL 3 tahun. Jadi Mhm. udah, beberapa kali pindah karena ngikutin suami kerja gitu kan. Tapi pindah Mhm. yang ke sini itu tuh yang paling berat yang so far saya pernah rasakan gitu. Mmm. Karena bener-bener yang belum kenal siapa-siapa kan, Mhm. terus, bahasanya beda banget dan saya nggak pernah bisa bahasa Perancis sampai sekarang, Iya. bahkan udah les Heeh. juga tapi tetap aja susah banget kan. Iya. Dan saya bukan di Parisnya, jadi, banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris gitu di sekitar saya. Jadi memang awal-awal tuh Mmm. adaptasi dengan anak-anak mulai sekolah, suami kerja, saya Iya, ya ngerjain kebayang. kerjaan rumah, Mhm. sendirian di rumah ya kan. Mhm Itu mhm. kayak saya nggak bilang sampai depresi ya, tapi apa ya, ya gitulah down banget gitu ibaratnya. Terus akhirnya kenal beberapa orang, terus, apa namanya, oh ya kenal Mbak Ita, terus sama Mbak Ita masukin ke Arauda lewat Teh Yayan, terus Teh Yayan saya bilang kan, "Saya mau masuk Arauda Teh," gitu kan, terus sama dia, "Oh ya ada kajian suluk juga nih," gitu. "Oh ya udah boleh," gitu kan, apa aja lah gitu, yang penting ketemu orang gitu. Terus, nah dari situ tuh, saya tadinya, kan dengerin tuh awal-awal Januari itu kan baru bukaan gelombang pertama ini ya. Terus, wah nggak cukup nih cuma seminggu sekali, untung ada YouTube kan, jadi Mmm. saya tuh dengerin dari gelombang Mmm. 11 semuanya, 10 semuanya, 9 semuanya itu tiap hari gitu kan. Mhm Dan itu mhm. ngebantu banget gitu sama, apa ya, sampai saya bisa baik-baik aja gitu sekarang gitu, karena proses menerima Alhamdulillah. Iya. seluruh, apa ya, ya memang it is what it is gitu, maksudnya memang saya harus nerima apapun yang dijalankan buat saya gitu kan. Iya iya. Dan, apa namanya, saya juga flashback kan karena saya dengerinnya sampai yang lama-lama ya gitu kan. Jadi Mhm. kayak, oh setiap kayak misalnya saya jadi belajar kayak, oh setiap 8 tahun tuh ada peristiwa apa, kenapa, yang kayak gitu-gitu. Terus, Yes, iya. apa namanya, banyaklah yang saya dapat, jadi saya juga mau bilang makasih Teh gitu, karena dengerin itu saya jadi baik-baik aja sekarang gitu. Maksudnya bener-bener yang udah, ya alhamdulillah ya udahlah gitu kan, ya dijalanin aja, terus Iya. lebih apa, lebih, bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang kemarin-kemarin terjadi itu, oh karena ini, berarti itu yang mesti saya perbaiki, berarti saya harus begini gitu kan, lebih begini lagi dan ya Iya. udah gitu. Jadi, ya apapun yang Allah jalankan ke saya ini tuh, ya memang harus seperti itu dan itu memang kayak perjalanan suluk juga kalau tanpa apa ya, kalau walaupun saya nggak menyadari ternyata itu adalah sebuah, perjalanan Yes gitu. yes, iya Yang betul. yang dulu saya tuh bertanya kayak, "Kenapa sih?" Gitu kan. Baru juga gini, udah begitu, baru begitu, udah Mmm. begini, kayak mempertanyakan yang, "Kok ini terjadi sama saya?" Dan kadang-kadang tuh kayak kayak apa namanya, aneh gitu kan, ke Mhm mhm. kejadian-kejadiannya itu gitu. Tapi ya setelah diruntutin gitu, oh ya berarti memang saya harus kayak gini, dulu saya masih begini, saya dikasih ini supaya saya nggak begitu lagi, yang kayak begitu-begitu. Jadi berusaha untuk ngambil, pelajaran dari yang udah terjadi gitu dan ke depannya harus gimana. Ya walaupun masih ini ya, apa namanya, bertanya-tanya juga kayak saya ibu rumah tangga gitu kan, waktu itu sempet tuh juga saya yang kayak, "Aduh Mhm. ngapain di sini?" Gitu kan, mau Mmm. kerja juga gimana, ngomong nggak bisa gitu kan, terus Iya. apa Anak namanya, umur berapa Mbak boleh sih, Rizky? 6 sama 8. Sebenarnya mereka udah Oh, sekolah, iya iya. Mhm. dari pagi sampai sore, terus Mhm. saya juga sekarang lagi les bahasa gitu, cuman Mmm. maksudnya kayak ke depannya itu kan, maksudnya, ke depannya gimana nih gitu, saya lagi bertanya-tanya kayak gitu, sebenarnya dari dulu ya, cuma selalu ada kegiatan. Nah, pas di sini tuh bener-bener yang kayak nggak ada kegiatan gitu kan, maksudnya apa nih yang saya Iya. harus lakukan gitu, tapi
kapan ya, saya tuh lupa gelombang berapa, yang episode berapa, yang ada seorang cerita yang kayak, oh jadi ibu rumah tangga ngurusin anak-anak itu tuh sesuatu banget gitu, dan bahkan Yes. dia ngobrol ketemu sama ibu-ibu yang kerja, waktu itu dia ketemu ibu, bukan orang Indonesia yang di masjid atau apa, saya lupa tuh Iya, iya, cerita yang iya. mana. Terus yang kayak, kalau saya boleh mengulang semuanya, saya pengen jadi ibu rumah tangga aja dibanding saya kerja jadi perawat apa dia waktu itu. Terus karena anaknya ada yang nggak mau berhubungan lagi sama dia atau apa. Di situ saya kayak, oh ya udah gitu kan. Ya udah, it is what it is. Maksudnya apa yang sekarang saya jalani ya dijalani aja apa yang di depan mata gitu kan. Apa yang Betul, sedang betul, betul. terjadi gitu. Saya tuh Ya. sempet pengen ini juga, maksudnya pengen kayak, apa saya ngubungin Mbak Tessa ya? Tapi kan dia juga sibuk gitu. Terus kayak, masa saya Ya silakan kirim Japri. Tuh ya Mbak kayak Tini maksudnya tuh kayak yang cerita tuh. Masih ada orangnya. maksudnya kayak buat Assalamualaikum warahmatullahi Tuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seru nih Teh, wabarakatuh. pengalaman Ya. pertama-tama iya di Prancis. iya kan, tapi buat saya tuh kayak rasanya saya curhat sesuatu hal yang kayaknya receh banget gitu. Kayak Enggak. Enggak, bukan. Enggak receh sama sekali, enggak ada yang semua iya it's makanya ya harus di-recognize ya. Harus iya di-recognize. ya. Sometimes ini yang saya nggak pahami sebelumnya bahwa it was a grief ya, kita tuh grief tuh macam-macam kan, grief, duka, cita itu salah satu pukulan yang telak buat manusia. Salah satu grief adalah ketika kita pindah ya, kita biasa punya aktivitas ya, kemudian ya ke tempat yang Iya. baru itu perlu pendampingan tuh, statistically 2-3 tahun rata-rata ya. 2-3 tahun. Jadi kalau Mbak bilang baru Agustus, it's masih dalam tahap itu. What you have to do in this, banyak be kind ya, don't push too much ya. It's hard. Semua hal yang orang mengalami ini berat. Teman saya orang Perancis, dari Perancis pulang ke Belanda itu loh nggak jauh ya. Perancis Belanda itu kan Iya. naik mobil. 9 tahun dia bilang butuh untuk menjejak, coba bayangkan. Ya. Jadi tiap orang beda-beda tentu saja ya, tapi ketahuilah bahwa gini, karena kita suluk ya belajarnya, kita harus lihat big picture of life. Karena kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, ya dalam sholat, the only prayer ihdinas siratal mustaqim. Ya kadang kita tidak paham kalau kita nggak belajar Al-Quran dengan dalam, konsekuensi dari kata Allah, aku tunjukkan ya siratal mustaqim itu adalah perubahan kehidupan, diproses dalam nikmat Allah. Karena siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Definition nikmat dalam Al-Quran adalah mereka yang Allah proses kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik. Kalau dalam kisah Bani Israel, itu dari negeri Mesir, negeri lama, yang dijajah oleh Fir'aun atau hawa nafsu, dalam negeri yang bukan kita banget, kemudian Allah proses. Memang iya capek, ada padang gurunnya gitu ya, perjalanannya jauh, tapi kita akan diarahkan ke kehidupan yang merupakan surga kita secara bertahap. Karena kalau kita bertahan dalam kehidupan yang lama, tidak mau berani untuk menerima resiko ya, kan perpindahan tuh banyak dinamikanya ya, butuh adjustment lagi ya kan, butuh menapak lagi, tapi di situ ada sebuah kemampuan buat anak-anak juga. Dia sama Allah dididik tuh. Jadi bukan hanya kita, semua every single family yang involved. Pokoknya kalau itu biiznillah pasti banyak hikmahnya. Itu harus kita yakini, kita imani betul. Kalau itu Allah izinkan terjadi biiznillah ya, berarti Allah siapkan hikmah-hikmah itu. Tidak mungkin sesuatu terjadi batil, sia-sia, nggak ada gunanya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu iman kita harus megang kuat itu. Nggak mungkin Allah izinkan sebuah episode kehidupan terjadi, sebuah rencana kehidupan, kok jadi ke sana ya? Kok aku jadi kacau begini? Kacau itu kan hawa nafsu kita. Kita belum lihat secara utuh permainannya apa. Kita yang dengan ilmu kita yang masih terbatas, ya hanya merangkai huruf-huruf, belum kalimat paragrafnya belum dibaca betul, iqra-nya gitu.
Jadi kadang-kadang begini, ayat Al-Quran harus jadi pilar buat kita. Jadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Itu ayat. Sabar, sholat. Sabar, sholat. Lama-kelamaan, si huruf-huruf itu terangkai jadi kata. Kata terangkai jadi kalimat. Kalimat menjadi paragraf. Kita bisa baca ini sebenarnya apa sih mainannya. Kadang butuh waktu yang di-stretching sedemikian. Kalau dalam buku Futuhat Makkiyahnya Ibnu Arabi ya dikatakan tidak ada suatu pun yang terwujud. Kita ini kan dari nggak ada jadi ada. Allah jadikan ya hayyu. Jadikan itu berarti dalam bentuk kejadian itu akan terikat oleh sebab akibat, oleh hukum-hukum yang mengikat kita. Episode Mbak Rizka pindah ke Paris itu sudah ada di Lauh Mahfuznya. 120 hari Mbak Rizka ada di kandungan ibu, sudah ada tulisannya. Itu kita harus yakini bahwa sebenarnya kita hidup itu ya walau seolah-olah ada pilihan ya kan, you can stay or leave gitu kan. Tapi kita hanya beranjak dari sebuah garis kehidupan yang Allah gariskan ke yang lain. Karena takdir itu dibikin bercabang-cabang. Nanti itulah letak dari free will, mau milih yang mana. Cabang itu akan menghasilkan konsekuensi yang lain, and so on and so forth. But know, gitu ya, realize, yakini bahwa di setiap cabang itu Allah simpan hikmah-hikmahnya. Nah, suluk itu diantaranya mencoba menggali hikmah. Itu seperti mutiara yang terbenam. Mutiara yang ada di kedalaman bumi. Mana ada intan keleleran pinggir jalan? Nggak ada kan? Harus digali gitu. Mutiara itu harus di dalam laut, di dalam. Jadi hal-hal yang merupakan barang tambang kehidupan itu pun tidak mudah mencarinya. Harus digali. Maksudnya digali adalah kadang butuh waktu ya. Menggali itu butuh tenaga, butuh kesabaran. Endurance, tahan endurance. Jadi sabar, sholat. Kadang-kadang jawabannya nggak bisa hari ini. Kadang-kadang seminggu lagi, sebulan lagi. Untuk mendapat hikmah itu. Fahamnya baru 10 tahun lagi, apa-apa. Tapi yang bikin kita harusnya tenang adalah kita setiap saat zikrillah. Jadi aku percaya Engkau ya Allah. Ada kebaikan di sini. Itu saja udah bikin nyes gitu. Dibanding tidak punya asa gitu, tidak punya penyandaran bahwa ini tuh ada maknanya. Karena pada akhirnya kita semua ingin memaknai kehidupan kita kok. Ingin memaknai setiap penggal ini, kenapa sih aku dibikin begini gitu. Ya kan? Nah, orang-orang yang beruntung itu di alam sini karena dia mencari Allah, Allah ajari. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, ini saum kan buat takwa nih. Kalau takwanya benar, Allah ajari. Diteteskan pemahaman, oh aku ngerti ya kenapa begini. Sama lah Mbak, kita sama-sama dulu saya pindah ke Belanda juga, wah potong-panting pengen kerja. Tiap kerja si bungsu sakit terus sampai masuk ke rumah sakit pernah 3 hari gitu. Lama-lama kenapa ya polanya gini terus, kata mama tuh kan di pagar, kata mama. Udah pegang dulu anak-anak. Kapan lagi masa sama mereka? Dan and I look back and I go like alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi Allah, tiap orang tentu beda-beda ya. Kalau ada omanya di sini, dia dimudahkan untuk keluar, by all means do it. Ya, I'm not into debate whether aku harus kerja apa enggak. Itu tergantung yang dibukakan. Tiap orang tuh beda-beda gitu. Permasalahannya kita mensyukuri apa yang ada itu. Bisa enggak kita tersenyum, mensyukuri apa yang ada yang diolah. Itu kalau kita mensyukuri apa yang ada di sini, itu terbuka tuh pintu-pintu syukur ke depan. Ya. In my case waktu itu, dalam kesaksian saya ya, semua itu berubah ya. Dulu agak bertubi-tubi tuh saya pindah ke sini baru menikah dengan duda yang harus adjust sama ex-wife ya kan, anak tiri dan lain sebagainya. Also have to learn the language. Oh ya Allah gitu. Tapi sekarang udah go back. Kenapa? Kok dulu
kayak apa namanya ya, rapuh banget, ternyata ketika kita kurang pegangannya tawakal sama Allah, makanya pilar takwa itu tawakal. Kurang pegangan sama Allah Ta'ala, terlalu mengandalkan diri sendiri, itu patah. Jadi kehidupan saya berubah ketika saya berusaha memperbaiki sholat. Coba tepat waktu gitu. Duha ditambah gitu ya, rawatibnya ditambah, sholat sunnah ditambah. Kok tiba-tiba jadi enak ya gitu. Jadi ringan gitu. Rezeki-rezeki itu datang sendiri, aneh. Lahir batin ya. Dan kan kita yang bisa menjadi saksi bahwa jadi semesta itu digerakkan dengan ajaib tatkala hati kita menghadap Dia Ta'ala gitu. Jadi suluk tuh sebenarnya as simple as ayo tata hati kita. Dengan apapun kejadiannya ya, situasinya. Bisa nggak kita tetap zikrullah gitu. Karena illa bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan itu hati menjadi tenang. Walau alam. Semoga menguatkan ya. Know that you're not alone, Mbak Rizka. So Iya, Teh. you can send me message atau apa di Facebook Iya, makasih atau di banyak. WhatsApp ya. So Iya, be strong. Jadikan sabar dan sholat jadi penolong. It happens iya, beneran. Sabar, sholat itu jadi tiang kehidupan kita. Ad-din itu kan bukan sekedar agama secara syariat, tapi our heartbeat, our every breath itu jadi membentuk din gitu. Nah itu ternyata tiangnya benar-benar di sholat. Jadi buktikan gimana kalau kita mendekat sama Dia satu langkah ya, berjalan dia tuh berlari. Betul itu. Buktikan, dan itu iya, indah sekali ya, dan Dia maha dekat insyaallah. insyaallah ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Iya, makasih banyak, Baik, Teh. iya sama-sama. Mari jelang ini ya Idul Fitri nanti yang bagi yang merayakan besok, mohon maaf lahir batin. Semoga membawa kita kepada ketakwaan yang lebih baik, membawa kita kepada qadar diri ya, pemahaman tentang diri sendiri yang lebih baik ya. Pemahaman diri yang baik itu membuat kita lebih mensyukuri warna kehidupan yang Allah berikan dari masa ke masa. Sekarang warnanya begini, oh ya, sekarang masanya aku lagi nggak kerja tuh, maksudnya nggak kerja kantor, kerjanya banyak Bu kalau rumah tangga, even more. Jadi ya biasa aja, Bismillah ya. Lama-lama semoga ikhlas. Kalau ikhlas itu semua jadi indah gitu. Kita selalu mendekat kepadanya dengan sukacita. Terima kasih sahabat-sahabat, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Selamat berlebaran buat yang besok melaksanakan dan juga yang lusa. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, teman-teman. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Tessa.